saya mengajar di 16 negara, nggak pernah saya lihat ada kasus odong-odong kayak Bahlul Ladalah itu. Mana ada jadi dokter 1,5 tahun. Menteri cuman pengen disebut pinter aja, beli dokter. Itu bau amis, jelas, sudah jelas ijazahnya bau amis kok. Kita jumpa lagi di podcast Bikin Terang, no gelap-gelap, tapi sayangnya hari ini bahasnya soal aura kelam dari oknum kepolisian. Sebulan ini bukannya selama bulan Ramadan, bukannya one day one ayat, tapi one day one menghela napas. Saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Maroto Sigit. Saya Pung Purwanto. Saya Kiki aja. Beliau adalah Profesor Hermawan Sulistyo. Ini sebenarnya ini panjang loh gelarnya. Iya, Prof. Riz apa ini? Ini Profesor Hermawan Sulistyo. Tapi nggak odong-odong ya, PhD. Prof? Ya saya punya 2 doktor dari Amerika. Master saya kalau tinggal ujian aja saya nggak mau ngambil. Jadi hanya punya 1 master, kalau diambil banyak. Disertasi berapa lama, Prof? 3 bulan. Oh. Kenapa 3 bulan? Karena saya sudah menulis selama 10 tahun sebelumnya. Oh. Sebelum saya ngambil kelas doktor. Jadi saya bukan Bahlul Ladalah. Gitu. Nulisnya lama. Meskipun saya dari sekolah odong-odong yang sama gitu. UI itu kan dulu saya sebut pabrik kaleng. Karena suaranya tuh kencang, keras, isinya nggak ada. Kenapa? Saya alumni beberapa fakultas di UI. Dan Beberapa fakultas, Prof? Iya. Saya kan Kuliah berapa kali, Prof? masuk UI fisika. Terus fisikanya berubah, fisika murni berubah jadi fisika nuklir, terus sambil ngambil waktu lulus dikasih ijazahnya politik, ilmu politik. Jadi sekolahnya fisika, lulusnya dikasih ijazah politik. Kok bisa? Kok bisa? Saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Terus saya mengajar 6 tahun sosiologi, yang nggak pernah sekolah. Lagi nggak tahu kenapa bisa. Itulah UI, odong-odongan. Jadi saya paling berhak ngomong UI, wong saya dulu sekjen senat mahasiswa, sekjen majelis permusyawaratan mahasiswa. Tapi masih kebanggaan Indonesia toh, Prof, sampai sekarang. Apa UI? Coba namanya diganti Universitas Depok gitu. Enggak jadi kebanggaan lagi. Dia tempatnya di Depok. Tempatnya di Depok loh. Jadi UI itu kan Universitas Indonesia. Ada itunya himnenya itu di ibu kota negara. Dia sekarang di Depok, bukan ibu kota lagi. Jadi himnenya itu harus diganti Universitas Depok. Makanya kelakuannya berubah. Berarti Prof waktu ngajar, kalau sama Rocky Gerung tuh adik kelas atau? Dia adik kelas. Adik kelasnya. Ya. Tapi sempat ketemu? Enggak, dia ikut saya. Kalau kemana-mana kita lempar-lempar botol, dia nggak ikut, nggak berani dia. Dia aktivis diskusi. Jadi cuman diskusi-diskusi aja. Kalau kami ini aktivis yang perang di lapangan. Nah, aktivis yang benar yang mana, Prof? Ya. Yang lempar-lempar botol apa yang diskusi itu kan calon lurah, calon ketua RT, itu aktivis diskusi gitu kan. Kalau yang lempar-lempar botol calon apa? Lempar-lempar tergantung keberaniannya. Yang paling sukses adalah masuk penjara terus. Siapa, Prof? Ada kisah 4 orang sahabat saya ya bikin diskusi tentang Pramudia. Anantatur. Ya saya udah bilang jangan. Itu puncak aktivitasnya dia. Kenapa? Pasti ada masalah. Benar, waktu mereka mau jadi ketua senat dan pengurus senat, saya bilang, saya tanya, saya akan dukung dengan 1 syarat. Siap untuk ditangkap nggak? Siap. Siap untuk dipecat dari UI nggak? Siap. 6 bulan kemudian dipecat dari UI dan ditahan 1 tahun.
1 tahun. Nah, itu puncak karirnya. Dan trauma sampai hari ini. Yang satu sempat jadi direktur penerbitan di kelompok Gramedia. Oh, Yang yang dua satu masih jadi aktivis HAM sampai sekarang untuk Asia Tenggara, namanya Raffi Jamin. Jadi dulu kayak begitu. Kalau sekarang UI gimana? Nah, odong-odong lah. Mas Bung UI? Mas Gaib? UI? Saya enggak. Oh, bukan. aman jadi. Saya juga bukan aman ya. UI kan udah berubah sekarang. Ngomong aja. Saya bukan. Memang begitu. Saya, mohon maaf ya, saya kuliah di 4 universitas di Amerika. Saya alumni Amerika. Saya total kuliah saya 25 tahun. Saya mengajar di 16 negara. Nggak pernah saya lihat ada kasus odong-odong kayak Balul Adalah itu. Zaman saya kuliah, zaman saya penerimaan kuliah itu, Prof. Ya 20 tahun yang lalu lah. Itu sampai... Sudah setua itu, saya baru 15 tahun. Apa itu kan profesornya juga udah lebih dari 20 tahun yang lalu. 2003 udah profesor. Ini profesor riset loh. Bukan profesor yang dikasih loh dia. Bukan HC ya, HC. Bukan HC. Honoris causa. Karena kalau HC itu HC Prof, Anderson. 20 tahun yang lalu zaman saya masuk kuliah, itu sampai ada teman saya tuh pokoknya nggak mau tahu, yang penting gue pakai jahit kuning apapun jurusannya. Gak mau tahu, sampai nggak peduli jurusannya apa, Prof. Berarti segitu. Membanggakan dong. Ah, iya betul. Dulu saya bangga, iya, karena belum mengerti. Ketika sudah mengerti, saya nggak bangga lagi. Mana ada jadi dokter 1,5 tahun. Terus saya bandingkan ya, kalau proses dokter itu ada yang by coursework, melalui kuliah, dan by research. By research itu sangat limited. Di Amerika 1-2 universitas saja. Harus by coursework. Nah, kalau by research itu banyak di Australia. Itu pun tidak mudah. By research itu proposal, ujian, sampai dia boleh nulis itu tahapnya sangat sulit dan lama. Saya by coursework. By coursework itu 60 SKS ya, 60 hours beyond masters. Setelah kita master itu masih kuliah 60 SKS. Jadi tidak mungkin 1,5 tahun. Setelah itu masih ada ujian kelaikan, begitu masuk setiap 6 bulan itu 1 tahun ujian lagi kelaikan. Setelah semua selesai baru boleh ngambil kelas sampai selesai. Ujian yang paling ditakuti itu bukan disertasi. Itu ujian komprehensif namanya. Ada yang menyebut preliminary exam, ujian itu. Karena apa? Kita diuji dari semua mata kuliah yang pernah kita ambil. Dan di Amerika 60 SKS itu 1 major study, 2 minor. 60 SKS itu dibagi menjadi 3 kelompok pengetahuan. Ini keahlian utama, lalu 2 keahlian penunjang. Itu 1 keahlian, ujian 1 keahlian, baik major atau minor itu paling sedikit 2.000-an judul buku. Gitu. Saya nyodorin 1.500 judul buku, diketawain sama profesor saya. Yang kita baca kan lebih dari itu, Ki. Gitu. Kamu ngambil berapa kelas dari saya? Saya bilang 4. 4 kelas, nggak ada cerita, belum paper-paper. Akhirnya it's ended with 4.000 buku harus saya baca. Baru diuji. Nah, tidak semudah itu ya, bukan kaleng-kaleng berarti. Bukan kaleng-kaleng. Iya, makanya bukan disertasi rasa skripsi ya. Nah, disertasi rasa skripsi itu pernah ada kasus. Jadi presiden hukum sebetulnya. S3 di UGM, ternyata disertasinya mengambil skripsi S1 dari UNER. Mahasiswa UNER. Nah, lulus cum laude di UGM. Kami semua waktu itu masih di LIPI ya, kami di LIPI. Karena yang skripsinya diplagiat itu
di LIPI, anak buah saya. Dia bawa bukti-buktinya, kita pelajari, kita kirim surat resmi ke UGM. Di sidang dipecat. Dikeluarkan, dicabut gelarnya. Nah ini UI yang bawa nama negara yang Tidak berani ya? Bukan nggak berani, mungkin nggak ngerti ya. Ya. Jadi profesornya dari Pasar Senen, gitu kan. Kami semua marah, semua orang UI marah. Iya, kabarnya begitu, marah semua sekarang ya? Iya, dan saya akan dengan teman-teman sedang menyiapkan tuntutan hukum. Wah, PT UN gitu. serius berarti ini? Iya serius. Serius. Supaya gelarnya dicabut dan dia di blacklist, tidak boleh sekolah lagi. Gitu. Untuk Iya. mengembalikan nama baik UI ya? Iya, nah kita akan lakukan itu. Perkara menang atau kalah itu perkara lain. Kalau Ya, saya yang penting heboh aja. nggak peduli ya, Bro? Iya, menteri cuman pengen disebut pinter aja, beli. Dokter. Itu bau amis, sudah jelas ijazahnya bau amis kok. Nah, Oke, kita balik ke topik nih. Hari ini bahas soal catatan kelam oknum kepolisian yang baru nih Prof. ya, Ada 3 polisi headshot nih. Lagi Lampung. gebek judi Ya, sabung tabung ayam. ya. Kita berbela-sungkawa. Kita berbelasungkawa untuk kejadian itu. pasti kita berbelasungkawa untuk ketiga polisi yang gugur ketika sedang bertugas. Tapi ada sesuatu di balik itu kah? Gini, kalau ada sesuatu itu kategorinya triggering factor. Faktor yang men-trigger, memicu sesuatu gitu ya. Nah, pengalaman saya nangani kasus-kasus seperti itu, ada yang didesain, by design, ya. Ada yang insidental aja, lalu ditumpangi oleh isu atau oleh kepentingan yang lain, atau ada yang ketiga ya accidental, betul-betul accident gitu. Nah, meskipun accident itu tidak pernah tunggal sifatnya, pasti ada alasan-alasan. Oke. Jadi kalau Profesor Kiki yang sudah, ini lihat CV-nya kan tim pencari fakta di semua kasus-kasus besar. Ya. Secara ini melihat kejadian di Lampung itu seperti apa, Pak? Ini itu fenomena yang merata ya. Oke. Sekarang di polisi, di tentara, di semua institusi yang membawa kewenangan negara untuk bisa melakukan tindak kekerasan, Ya. sama aja cari duit di bawah. Gitu. Oke. Karena bangsa ini udah rusak dalam hal itu. Gitu. Nah, karena orang cari duit dan basis kekuasaan mereka adalah kekuatan fisik, ya mana senjatanya paling besar, mana yang paling hebat kayak gitu. Dan ini karakter nasional, bangsa, sehingga dari zaman kuda gigit besi dulu aja udah ada istilah amok. Mengamuk, karena orang Eropa datang ke sini, dia lihat orang bunuh orang seenaknya kayak gitu. Lalu dia tanya sama orang Melayu, orang Indonesia, itu apa alasannya? Ngamuk gitu. Orang Eropa itu mendengar amok. Masuklah ke dalam kosakata bahasa Inggris sampai hari ini ada kata amok. Itu dari Itu kita. berasal dari bahasa Jawa berarti? Iya, amok. Bahasa Melayu juga amok. Melayu, oh iya. Ya. Nah akhirnya itu pertama karakter ya, memang ya, sejarah. Gitu. Yang kedua, untuk menjelaskan fenomena politik sejak Indonesia merdeka, itu ada satu teori yang berkembang tentang Jenggoisme. Dulu tahun 70-an itu ada film Cowboy, judulnya Jenggo. Jagoannya tuh namanya Jenggo. Oh di remake lagi tahun 2000 berapa belas tuh? Ya. 2013 sih. Ya. Ada lagi. Nah, 2013. jadi jagoanisme. Kalau di Indonesia kan sebetulnya jagoanisme. Ini yang terjadi dengan fenomena preman-preman sekarang. Oh saya lebih jago dari kamu. Emang lu siapa lu? Getok kepalanya.
gitu. Hmm. Nah, termasuk aparat gitu. Nah, jenggoisme ini mewarnai hubungan-hubungan interaksi antar anggota di level sampai level yang paling bawah. Kalau level yang paling atas, ya jenggoisme berkaitan dengan sumber daya ekonomi kan, gitu. Ya. Rebutan kapling, rebutan tambang, rebutan macam-macam gitu. Tapi kalau di bawah, ya rebutan cash. Istilah wani piro itu kan sebetulnya sama aja di tataran jenggoisme itu. Nah, jadi kasus Lampung itu adalah ada orang seneng adu ayam, gitu Oke. kan? Itu merata. Kalau di mana-mana Hobi. merata. Hobi yang jadi duit, yang jadi duit. yang bisa jadi duit. Bahkan kalau di Bali itu udah dianggap kebudayaan. Ya. Sampai sekarang diberantas susah sekali, Ya. tapi masih ada. Ya. Bedanya kalau di Bali, tajiknya itu panjang, jadi pertarungan tuh nggak pernah lama. Ya, Gini. begitu itu Dan langsung mati. Mati. Ya. Potong. Nah, kalau di Jawa dan di semua daerah yang lain, itu nggak pakai taji. Jadi pertarungannya tuh sampai Lama. bonyok-bonyok Sampai- lama gitu. Dan belum tentu mati. Orang yang suka sadis, seneng lihatnya. Seneng yang lama-lama gitu. Yang lama-lama gitu, digebuki lama gitu. Nah, Ya. saya nggak tahu tipe yang mana yang di Lampung ini, tapi itu kalau lihat nama daerahnya itu saya duga dan data demografinya memang itu orang-orang dari Bali. Negara Ada Baten. kultur Bali. Ya, Ya, negara ada batin. kultur Buai kanan. seperti itu. Ya. Nah, karena ada kultur seperti itu, terus ada uang, ada duit. Nah, itu jadi sumber duit. Sebetulnya banyak juga, bukan hanya tentara, semua, tapi karena tentara yang paling menangan di bawah, ya dia, ya itu. Jadi polisi datang untuk menggerebek kan? Iya, kenapa datang untuk menggerebek itu? Karena polisinya nggak sendirian, banyak. Kalau dia datang untuk malakin, dia biasanya sendirian. Terus yang kedua, kan ada video yang sekarang katanya sudah jadi tersangka itu. Dia bilang datang aja nanti di videoin gitu. Dia ngomong terang-terangan di depan video. Ya. Artinya apa? Itu operasi terbuka. Kalau operasi terbuka, ya banyak orang. Kan ada 15 apa 17 polisi yang gerebek gitu. Nah, saya tidak tahu apakah polisinya itu ada informasi intelijen bahwa itu punya saudara tua. Ya. Saudara tua. Iya, saudara tua karena sekarang udah pisah kan. Ya. Udah pisah atau ya digerebek biasa aja kayak gitu.